Pada bagian ini saya akan menyampaikan kajian pustaka yang menjadi bagian dasar teori penelitian kelompok kami. Terdapat dua pokok bahasan, yaitu kecerdasan buatan dan tantangan dalam penerapan di lingkungan akademik. Yang pertama, kecerdasan buatan atau sering disingkat sebagai AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru cara berpikir manusia. Teknologi ini berguna dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Dalam sistem informasi akademik, kecerdasan buatan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pembelajaran mahasiswa. Contohnya adalah wadah pembelajaran daring yang dapat menyesuaikan diri. Menurut Russell dan Norvig pada tahun 2020, kecerdasan buatan mampu meniru pola pikir manusia. Sementara itu, menurut Lee dan Chen pada tahun 2020, kecerdasan buatan membawa manfaat besar, terutama dalam menyesuaikan bahan ajar dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Sehingga proses belajar menjadi lebih tepat, guna, dan efisien. Namun, penerapan kecerdasan buatan di dunia akademik juga tidak lepas dari sejumlah tantangan yang penting untuk dipahami dan diatasi. Tantangan pertama adalah masalah keamanan data dan perlindungan kerahasiaan pribadi. Penggunaan kecerdasan buatan memerlukan pengumpulan dan pengolahan data mahasiswa dalam jumlah besar. Hal ini menimbulkan resiko kebocoran data dan pelanggaran atas hak privasi. Menurut Wang dan rekan-rekannya, pada tahun 2021 perlu ada peraturan yang ketat untuk melindungi data pribadi mahasiswa agar tetap aman. Tantangan kedua yaitu berkaitan dengan persoalan etika. Penggunaan kecerdasan buatan bisa menimbulkan dilema moral. Misalnya, ketergantungan mahasiswa terhadap teknologi ini atau penyalahgunaan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dalam kegiatan belajar. Bakar pada tahun 2019 menyampaikan bahwa penting untuk membangun kesadaran etis agar kecerdasan buatan tetap menjadi alat bantu atau alat pendukung, bukan untuk menggantikan peran manusia dalam proses pembelajaran. Tantangan ketiga yaitu kesiapan pengguna, baik dari kalangan mahasiswa maupun tenaga pengajar. Tidak semua orang siap menerima dan menggunakan kecerdasan buatan dalam kegiatan akademik. Maka, pelatihan dan pendampingan sangat diperlukan agar teknologi ini dapat digunakan secara maksimal. Baik, pada kesempatan kali ini, saya, Ali Nur Hakim, akan menjelaskan bab 3 pembahasan. Terdapat 4 kendala utama. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana AI dapat meningkatkan produktivitas mahasiswa melalui sistem informasi akademik. AI mampu menganalisis pola belajar tiap mahasiswa dan memberikan rekomendasi materi secara personal. Ini memungkinkan pembelajaran yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan individu. Selain itu, fitur AI juga membantu dalam otomisasi administratif seperti penjadwalan kuliah dan manajemen tugas, yang secara langsung mengurangi beban kerja mahasiswa yang mungkin agar mereka lebih fokus pada proses belajar. Selanjutnya, apa saja manfaat utama dari penerapan AI dalam dunia akademik? Nah, AI memberikan efisiensi tinggi dalam pengelolaan data akademik. Untuk nomor 2, apa saja manfaat utama dari penerapan AI dalam dunia akademik? Nah, AI dapat memberikan efisiensi tinggi dalam pengolahan data akademik, mempercepat akses dan pengolahan informasi. Mahasiswa juga dapat lebih mudah mengakses materi kapanpun dan dimanapun, menciptakan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu. Selanjutnya, nomor 3, yakni tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi berbasis AI untuk mahasiswa. Beberapa di antaranya adalah tingginya biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi AI, serta risiko keamanan data pribadi mahasiswa. Oleh karena itu, sistem AI di lingkungan akademik harus dilengkapi dengan infrastruktur keamanan dan kebijakan privasi yang memadai. Untuk
Nomor 4, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI dalam lingkungan dalam sistem akademik? Pertama, universitas perlu meningkatkan literasi AI mahasiswa dengan menyediakan pelatihan dan edukasi agar teknologi ini dapat digunakan secara maksimal. Terus kedua, perlu adanya kebijakan keamanan data yang ketat, serta paduan etika dalam menggunakan AI agar teknologi ini benar-benar menjadi alat bantu yang bermanfaat, bukan justru menjadi tantangan baru bagi proses pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, kami menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, AI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akademik bagi mahasiswa. Yang kedua, yaitu manfaat utama dari AI mencangkup pengelolaan tugas yang lebih optimal dan pemahaman materi yang lebih mendalam, serta akses terhadap informasi yang lebih dalam. Ketiga, meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti perlindungan data pribadi serta kesiapan mahasiswa dan tenaga pendidik dalam mengadopsi teknologi ini. Saran dari kelompok kami, yaitu universitas, perlu meningkatkan literasi kecerdasan buatan atau AI di kalangan mahasiswa melalui pelatihan dan edukasi agar mereka dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Institusi pendidikan hendaknya mengembangkan kebijakan keamanan data yang ketat serta memastikan penggunaan AI dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan presentasi makalah yang telah disusun oleh kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.